Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siward TV. Tarian lembut Jokowi bikin Megawati lulut, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebagai kalimat pembuka, mau tanya nih, kira-kira siapa tokoh politik di negara kita yang tidak punya mimpi menjadi orang nomor satu di Republik kita tercinta ini? Sebuah negeri yang sangat indah dengan berbagai macam corak budayanya yang bikin iri bangsa-bangsa di luar sana. Negeri cantik dan puitik yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Negeri yang kaya akan sumber daya alamnya dan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tentu saja siapapun presidennya, namanya akan tercatat dengan tinta emas di buku-buku sejarah sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Pertanyaan di atas rasanya sangat mudah kita jawab. Nyaris semua tokoh politik di negeri ini memiliki mimpi sebagai Presiden RI menggantikan Jokowi. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang tidak ingin, atau lebih tepatnya merasa diri tidak mungkin. Maka saya menggunakan kata nyaris. Mimpi menjadi Presiden RI itu bagi mereka terlalu tinggi, apalagi politisi yang hanya sebatas kader, tidak memiliki posisi, bukan petinggi atau kepala daerah yang tidak memiliki prestasi. Rasa-rasanya politisi macam ini cukup menjadi tim hore, bakar narasi setiap hari. Tugasnya hanya menggonggong dalam segala situasi, tidak peduli pandemi belit negeri. Seperti yang kerap kita lihat, mereka ini memang sengaja diciptakan, menarik konstituen yang merasa terwakili dan menjadi percikan api dengan maksud agar dikonsumsi akar rumput. Anda dan saya pasti sepakat bahwa ada banyak faktor yang membuat seseorang bisa masuk bursa calon presiden dan kemudian dikehendaki rakyat. Tidak cukup dengan popularitas kalau hanya mengandalkan popularitas semata. Saya rasa orang macam Fadlizon, Rocky Gerung, atau Abdul Somad sudah memenuhi syarat. Memang tidak dapat dipungkiri popularitas itu penting karena akan berhubungan dengan elektabilitas. Apa itu elektabilitas? Elektabilitas jika konteksnya dalam spektrum politik adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga, atau partai, di mana informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting saya utarakan terlebih dahulu soal elektabilitas ini agar kita dapat melihat secara jeli. Menyusun potongan puzzle Presiden Jokowi secara tersembunyi sebetulnya sudah memberi kita kata kunci. Secara bahasa, istilah elektabilitas ialah hasil serapan dari bahasa Inggris, yaitu electability, yang artinya keterpilihan. Lantas tingkat keterpilihan seorang figur dapat dilihat seperti apa? Nah, ini poin pentingnya yang selalu dikatakan oleh Presiden Jokowi di berbagai banyak kesempatan. Adapun unsur keterpilihan seorang figur itu antara lain, pertama dikenal baik oleh masyarakat luas, kedua terbukti memiliki kinerja yang baik, ketiga memiliki prestasi di bidang tertentu, keempat memiliki rekam jejak yang positif di bidangnya. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk mencocokkan para figur yang selama ini muncul di bursa Capres 2024 dari keempat unsur di atas. Saya yakin sudah ada satu figur yang Anda kunci, bahkan jauh hari sudah terpatri di dalam hati. Menurut Anda, ia masuk ke dalam empat unsur tersebut. Figur tersebut baik, juga cerdas, kinerjanya terengginas, prestasinya bernas, dan rekam jejaknya jelas. Bahkan terkadang Anda sudah dibikin gemas, cemas, dan was-was. Ada rasa takut jika figur yang dikehendaki lepas. Lantas membayangkan situasi negeri setelah Presiden Jokowi tidak lagi nahkodai kapal besar yang bernama Indonesia. Ada rasa takut dan khawatir figur yang masuk sesuai kriteria pengganti Jokowi tidak terakomodir, tersingkir oleh penentu kebijakan yang hanya mementingkan kelompok dan nafsu syahwat kekuasaan, berkhianat mengabaikan suara rakyat. Pada dasarnya kita semua ini bebas beropini dan membangun persepsi sesuai dengan imajinasi liar kita yang siap membuncah, tapi tentu saja dilandasi dengan akal sehat. Saya mencatat dan melihat sebuah tarian yang sangat lembut dan cantik dari seorang Jokowi. Ia terlihat hati-hati, bukan takut, sebab tidak ada kamus dalam diri Jokowi punya jiwa rasa takut. Di sini, Jokowi hanya ingin menghormati dan tak ingin membuat terkejut. Jokowi paham betul jangan sampai langkahnya membuat si banteng bangun dan kemudian sampai menyeruduk. Dan dia pun melakukannya dengan cara senyap, smart, dan elegan. Jokowi tidak mau dipaksa atau terpaksa menjadi seorang matador yang langsung berhadapan dengan banteng, sebab ia sadar bagian dari banteng itu sendiri. Konfrontasi secara langsung hanya akan membuat senang pihak lain. Mereka para penonton, pembenci, dan oposisi bersorak-sorai kegirangan di pinggir lapangan.
Mereka memang sengaja membuat gaduh dan menimbulkan gemuruh dengan maksud agar si banteng kian sumuk lalu ngamuk. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika sampai terjadi. Jokowi seorang politikus yang terlahir dan besar dari kalangan eksekutif bukan legislatif. Kemampuan lobi Jokowi terbilang mumpuni. Sudah teruji sejak ia menjadi wali kota Solo dari tahun 2005. Jokowi menjabat 2 periode lamanya dengan keterpilihan hingga 90% lebih. Torehan prestasinya sampai hari ini belum ada yang mampu menyamai. Dunia pun mengakuinya. Ini sebuah fakta dan perhatikan, selama menjadi wali kota Solo, 4 unsur yang saya sebutkan di atas benar-benar ia miliki. Saya rasa bagi yang berakal sehat sepakat, jika seiring perjalanan waktu dengan segala karakternya yang melekat, Jokowi pada akhirnya membuat rakyat terpikat dan menjadi presiden atas kehendak rakyat. Pencapaiannya sampai saat ini memang belum sempurna dan harus dilanjutkan oleh orang yang memiliki tipikal sama dengan dirinya tanpa harus meninggalkan ciri khas dari sosok yang terpilih. Tapi ia sadar bukan penentu sang calon presiden dari partai yang telah memberinya tunggangan dan menghantarkan dirinya menjadi presiden RI. Untuk itulah secara perlahan ia membangun sebuah bargaining power yang sangat ciamik. Mari sama-sama perhatikan dengan seksama. Ada beberapa menteri Jokowi yang terbilang muncar prestasinya dan sejauh ini sudah menjalankan perintah Jokowi dengan baik. Biasanya ditandai dengan memberikan tanggung jawab yang besar dan strategis. Menteri di sini yang saya maksud adalah mereka yang berasal dari kader partai atau yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan yang memiliki basis massa besar. Seorang menteri adalah penyambung lidah ke partai, ke organisasi, dan yang paling penting dan utama ke masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Di luar PDIP dan Gerindra, ada 4 menteri dari Golkar, 3 menteri dari PKB, 3 menteri dari Nasdem, 1 menteri dari PPP. Menteri sebagai penyambung lidah ke partai adalah bentuk Jokowi membangun sebuah komunikasi. Ingat, Jokowi itu paling lihai dalam lobby. Jika tidak, di Kabinet Indonesia Maju tidak ada nama Prabowo dan Sandi. Meski soal ini, Jokowi selain meminimais polarisasi yang kian menganga dan agar fokus membangun negeri. Sebetulnya Jokowi juga sedang menguji dalam aspek kinerja. Biar masyarakat yang pada akhirnya menilai pantas atau tidak mereka naik ke pentas. Nah, selama ini kita pasti tahu siapa saja para menteri yang dipandang dekat dengan Jokowi dan menjadi menteri kesayangan Jokowi yang dari jalur partai. Selama bekerja sama, Presiden Jokowi paham betul mana yang sesuai dengan kriterianya. Dan Presiden adalah panglima tertinggi negeri selama berjalan sesuai garis konstitusi, maka tidak ada seorang pun yang berhak intervensi. Kedekatannya dengan beberapa menteri lintas partai adalah cara Jokowi menaikkan bargaining power yang istimewa. Kemudian semua politikus di negeri ini tanpa terkecuali sudah pasti tahu betul, di belakang Jokowi ada puluhan juta pendukung. Jokowi tidak perlu menjadi seorang ketua umum partai, tapi para pendukungnya telah memberikan hatinya secara sukarela dalam bentuk organisasi-organisasi melawan yang menyebar di seluruh Indonesia bahkan sampai mancanegara. Semata karena kecintaan mereka pada negara. Kalimat "saya percaya Jokowi" yang membumi seantero negeri adalah sebuah penegasan yang menakutkan bagi lawan politiknya. Analoginya sederhana saja, Carta Politika telah memberikan data pada kita semua, kendati pandemi membelit negeri. Tingkat kepercayaan rakyat pada seorang Jokowi masih cukup tinggi. Ekonomi pun lumayan seksi, coba bandingkan dengan negara lain. Perdana Menteri atau Presiden mereka sangat dipusingkan dengan stabilitas politik di dalam negaranya yang sedang di titik nadir. Bahkan ada beberapa negara yang sedang berada di ujung tanduk. Tentu kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, Jokowi secara khusus sampai harus membuat pernyataan melalui video. Ada saatnya saya tentukan arah kapal besar relawan Jokowi. Kalimat itu tidak hanya ditujukan ke pendukungnya saja. Itu adalah salah satu bentuk bargaining power di awal. Ia sedang mengirimkan sinyal kepada pihak-pihak tertentu. Rasanya belum ada tokoh politik sebelumnya yang mampu dan bisa melahirkan pendukung yang sangat militan seperti Jokowi. Kalau toh ada, karena mereka diikat dalam sebuah organisasi atau partai sehingga ada sistem komando baru lahir dari sosok atau figur. Jokowi dengan tarian yang lembut tapi maut sedang menjinakkan banteng tanpa perlu harus petentang-petenteng. Saya kira di kantongnya sudah ada sebuah nama. Kalau toh ada riak dari partai kader banteng atau bahkan emak banteng sekalipun, mereka juga tidak akan berani secara frontal. Paling hanya riak kecil, bukan gelombang. Terbukti Megawati memberi isyarat pasang badan untuk Jokowi dengan drama air matanya. Mengapa baru sekarang? Kenapa tidak sejak awal ketika Jokowi dihina dan dicaci maki lawan politiknya? Well, pada akhirnya sama-sama memahami posisi, sama-sama memiliki daya tawar yang tinggi. Jika salah dalam kalkulasi menuruti kepentingan pribadi, sangat memungkinkan bagi Jokowi memberi perintah kayuh kapal besar ke dermaga yang jauh lebih teduh. Sesederhana itu. Demikian, salam.
Anto Cahaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.